Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah cemburu. Cemburu melanda, apalagi di kalangan para pasangan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Loh, bagaimana cemburunya orang yang berpacaran? Nah, kita nggak akan bahas itu ya guys. Itu mah nggak usah dibahas, karena hubungan mereka pun terlarang di mata Allah. Jadi pastinya cemburunya pun cemburu yang tidak pada tempatnya. Yang mau kita bahas kali ini ya cemburunya pasangan suami istri yang sudah halal, yang menjadi bumbu-bumbu manis dalam rumah tangga. Apa sebenarnya cemburu itu? Banyak yang pernah merasakan tapi masih susah saat mendefinisikan. Pengertian paling sederhana adalah rasa tidak suka karena sikap dan perbuatan pasangan dengan orang lain. Ketika suami berjalan berboncengan berduaan misalnya dengan wanita yang asing, seorang istri solihah pasti cemburu. Istri solihah pun akan cemburu ketika didapati suaminya lagi asik chattingan misalnya dengan wanita asing. Ini cemburu yang benar, cemburu karena Allah, cemburu dengan perilaku seorang suami yang seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang biasa bukan masalah, tapi tidak bagi wanita solihah. Karena Islam itu telah mengatur sedemikian rupa bagaimana interaksi antara lawan jenis, sekalipun di dunia maya. Islam melarang berdua-duaan karena yang ketiganya adalah setan. Islam pun mengajarkan interaksi pria wanita hanya dalam 3 hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan jual beli. Cemburu itu adalah fitrah dan tanda cinta seseorang. Cemburu juga sebuah rasa yang Allah hadirkan sebagai suatu bentuk ujian pada manusia, sama seperti rasa cinta, sakit, dan terluka. Katanya sih, umumnya para wanita memiliki ekspresi kecemburuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sebetulnya ini hal yang wajar karena wanita lebih menggunakan hatinya, perasaannya daripada logikanya. Nah, berbicara tentang perasaan, yang namanya perasaan pasti berada di bawah kendali manusia. Memilih untuk diikuti berarti cemburu yang menguasai kita, atau memilih untuk dikelola yang berarti cemburu berada di bawah kekuasaan kita. Ada 2 jenis cemburu, yaitu cemburu yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada pula yang tidak disukai Allah. Kecemburuan yang disukai Allah adalah yang disertai alasan yang benar, sedangkan yang dibenci ialah yang tidak disertai alasan yang benar, yang disebut dengan cemburu buta. Alasan yang benar di sini misalnya adalah karena pasangan melakukan pelanggaran terhadap syariat. Contoh misalnya pada kasus Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan menebas pria itu dengan pedangku. Nabi mendengar dan kemudian bersabda, apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku. Ini cemburunya Sa'ad pada istrinya. Bisa juga karena pasangan tidak memperhatikan hak-hak suami atau hak-hak istrinya. Seperti yang melanda banyak orang saat ini di era serba digital seperti sekarang ini. Ada istilah yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Misal ya, istri yang lebih mengutamakan melayani chat laki-laki lain daripada memanfaatkan waktu memperhatikan suaminya. Atau suami lebih memilih mengirim WA atau chattingan dengan kata-kata nasihat pada wanita yang bukan istrinya. Sekalipun ada hak suami untuk ta'aruf lagi, bukan berarti hak istri boleh diabaikan. Apalagi bila interaksi antar lawan jenis sudah bukan dalam koridor ta'aruf dan di luar 3 hal yang dibolehkan oleh syarat. Ya, seperti misalkan sudah nanyain kabar, minta didoakan, minta dibawakan oleh-oleh dan sebagainya. Jadi cemburu sesungguhnya adalah perasaan yang dianugerahkan Allah. Wajar, bahkan wajib dimiliki untuk alasan yang dibenarkan. Ini berarti cemburu harus
dimanage sedemikian rupa agar proporsional dan tidak memapari hati, apalagi mengarah pada pelanggaran syariat. Bahaya apabila cemburu buta terjadi. Orang yang udah cemburu buta nggak takut sama Allah, tak peduli lagi dia sama dosa. Tak malu ia melakukan tindakan apa saja, sekalipun menyebarkan aibnya sendiri. Ketika hawa nafsunya yang terus diperturutkan dapat melupakan banyak hal, termasuk kehormatan diri dan keluarganya. Tahu kan, banyak kasus-kasus berujung perceraian, bahkan kriminalitas. Suami bakar istri, istri bunuh suami, ada yang dimutilasi dan sebagainya. Itu adalah cemburu yang telah membutakan hati. Rasulullah sendiri tidak membiarkan jika cemburu itu mendorong perbuatan yang diharamkan. Seperti pada kisah Aisyah yang dia menggibah dan mencela Safiyah. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, cukup bagimu Safiyah. Dia itu begini, dia itu begitu." Ya, intinya Safiyah itu dicela oleh Aisyah hingga Safiyah itu menangis, mengadu kepada Rasulullah atas ucapan Aisyah, ya, yang dianggap mencela. Rasulullah kemudian berkata, "Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan dapat mencemarinya." Jelek banget ya kata-kata Rasulullah kepada Aisyah ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari perasaan cemburu buta? Yang pertama, selalu mengikatkan hati, lisan, dan perbuatan pada aturan Allah. Ucapkan hanya kalimat-kalimat yang baik pada pasangan sekalipun sedang cemburu. Sebab ucapan pun adalah doa. Hindari dari lisan yang mencaci maki, menghujat, apalagi menghinakan, karena pasti akan menyakiti hati pasangan. Yang kedua, perbanyaklah berzikir untuk menenangkan hati. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran dan kalimat zikrullah yang dituntunkan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, memilih sabar dalam mengendalikan cemburu. Sesungguhnya sabar adalah penolong dan memiliki pahala tanpa batas. Yang keempat, berdoa, memohon pertolongan Allah dan membasahi hati serta lisan dengan istighfar. Pahami bahwa tanpa Allah kita tak punya daya apa-apa. Kemudian yang kelima, selalu mengingat mati. Ini akan menjaga kita dari memilih perbuatan dosa dan menzalimi pasangan. Kemudian bersikap qanaah, menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Cemburulah hanya jika Allah pun cemburu. Kemudian yang ketujuh, bersyukur pada pasangan. Ingatlah segala kebaikannya dan maafkan kehilafannya yang tidak disengaja. Sadari seutuhnya pasangan pun manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Dan kemudian bangun kepercayaan dan keterbukaan dengan pasangan. Panggillah pasangan dengan kata-kata yang indah dan penuh cinta, seperti Rasulullah memanggil Humairah pada Aisyah. Kemudian yang kesembilan adalah jauhi sifat dan perilaku dendam, apalagi dengan memanfaatkan kelembutan dan kebaikan hati pasangan. Dan jadilah manusia yang kuat, yang mampu menundukkan diri sendiri. Sederas apapun angin menerpa, sekuat apapun tekanan yang menghujam, sebesar apapun badai dan gelombang yang menghantam, jangan pernah bawa dan menceritakan masalah pribadi dan pasangan pada orang lain. Dunia luar yang sejatinya tak tahu apa-apa tentang kehidupan kita. Kita adalah pakaian bagi pasangan. Menyebarkan aib pasangan sama saja dengan mempertontonkan aib diri sendiri. Jangan salahkan siapapun jika suatu saat nanti bisa menusuk balik pada diri kita. Ingatlah sebuah peribahasa, mulutmu adalah harimau. Mulut kita sendiri yang justru akan menerkam diri. Kemudian senantiasa melakukan introspeksi diri. Jujurlah untuk menilai diri sendiri dengan patokan hukum syara. Katakan benar jika memang benar, dan berbesar hatilah mengakui jika memang salah. Jangan pernah menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas pilihan perbuatan kita, atas apa yang terjadi pada kita, atau atas maksiat ketidaktaatan yang pernah kita lakukan. Ali bin Abi Thalib menasihati,
Kalau lupa dengan kesalahan sendiri, maka kesalahan orang lain akan lebih besar terlihat. Itulah beberapa hal yang dapat menjaga diri kita dari kecemburuan yang dapat membahayakan.